nama saya Wahyudi, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan Bapak Abdul. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 25 November 2024, lokasinya ada di Larangan Bedung, Pelangaan, Kabupaten Pamekasan. Dalam agen gas LPG di daerah Larangan Bedung, menjelaskan sesuai yang dihadapi terkait kebijakan harga maksimum gas LPG. Ia mengatakan bahwa pendapatan harga maksimum oleh pemerintah seringkali menyebabkan para agen berada dalam posisi sulit. Kalau harga diselesaikan, kalau harga diterapkan terlalu rendah, kami agen jadi bingung. Pasokan dari distributor kadang sudah mahal, belum lagi biaya operasional seperti transportasi dan tenaga kerja. Kalau dijual sesuai harga maksimum, keuntungannya hampir tidak ada, bahkan bisa rugi. Ungkapan dari Bapak Abdul. Menurut Bapak Abdul, situasi seperti ini membuat beberapa agen memilih untuk menahan pasokan sementara waktu. Tindakan ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan besar, akan tetapi lebih karena kebijakan harga dari pemerintah itu, kesulitan dari harga pemerintah itu. Dan tambahan dari ungkapan dari Bapak Abdul, kami juga sebenarnya tidak ingin menahan barang karena ada di akhirnya konsumen yang menderita. Tapi kalau kami terus rugi, usaha ini bisa gulung tikar ataupun rugi atau dikatakan bangkrut gitu. Bapak Abdul juga menyebutkan bahwa setelah kebijakan harga maksimum harga gas LPG di pasar seringkali melonjak drastis. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang melonjak ataupun sementara pasokan belum sepenuhnya kembali normal. Itu hasil observasi kami. Itu hasil wawancara kami dengan Bapak Abdul. Dan hasil observasinya, observasi di lapangan menunjukkan bahwa situasi di agen gas LPG Abdul Jaya mencerminkan dinamika yang terjadi di banyak daerah, dan lokasi agen ini cukup strategis dengan akses mudah bagi masyarakat sekitar. Namun selama masa kalangan atau masa di daerah agen gas LPG tersebut, antrian pembelian terlihat panjang, terutama pada saat pasokan gas tiba. Dan harga gas LPG yang dijual selama masa normal memang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun pada saat kebijakan harga diberlakukan, stok gas terlihat lebih terbatas dan distribusinya lebih selektif atau tidak atau rata. Beberapa pembeli terlihat membawa dan beberapa pembeli terlihat membawa tabung gas kosong lebih dari satu, menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak, seperti ketika ada acara yang tiba-tiba atau mengadakan acara yang di rumahnya, otomatis
Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, itu murni dari saya, atau kalau ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada presentator yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi poin B, yakni data kuantitatif. Berikut adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan sumber terkait, seperti laporan pasar lokal, situs resmi pemerintah, dan berita ekonomi yang relevan. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis dinamikal harga, permintaan dan penawaran gas LPG sebelum dan selama dan setelah kebijakan harga maksimum diberlakukan. Data harga gas LPG sebelum kebijakan harga maksimum pada bulan Oktober 2024, harga gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat agen berada pada kisaran 15.500 per tabung. Harga ini dianggap stabil oleh konsumen dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selama kebijakan harga maksimum pada bulan November 2024, pemerintah menetapkan harga maksimum sebesar 14.000 per tabung untuk gas LPG bersubsidi. Akibat kebijakan ini, agen melaporkan kerugian margin sebesar 10-15%. Setelah kebijakan dicabut pada bulan Desember 2024, harga LPG naik tajam hingga mencapai 16.000 per tabung di pasaran lokal. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan permintaan dan terbatasnya pasokan yang belum pulih sepenuhnya. Pada data permintaan, sebelum kebijakan harga maksimum pada bulan Oktober 2024, rata-rata permintaan gas LPG di larangan Bandung mencapai 500 tabung per hari. Pasokan normal dari distributor mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selama kebijakan harga maksimum pemerintah meningkat hingga 700 tabung per hari akibat konsumen yang khawatir akan kelangkaan, namun pasokan dari distributor hanya sekitar 300 tabung per hari, yakni bisa menyebabkan kelangkaan. Setelah kebijakan dicabut, pemerintah tetap tinggi pada angka 600 sampai 700 tabung per hari. Sementara pasokan meningkat secara bertahap hingga mencapai 500 tabung per hari menjelang akhir bulan. Data penawaran. Sebelum kebijakan harga maksimum bulan Oktober 2024, agen menerima pasokan stabil dari distributor, rata-rata 350 tabung per hari hingga kebutuhan lokal dapat terpenuhi. Selama kebijakan harga maksimum, distributor mengurangi pasokan menjadi hanya 300 tabung per hari dengan alasan kerugian akibat margin harga yang terlalu rendah. Hal ini membuat agen kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan data. Yang pertama, variabel yang digunakan yaitu P, yang artinya harga gas LPG, sedangkan QD yaitu jumlah permintaan, QS yaitu jumlah penawaran. Langsung saja saya akan menjelaskan cara hitung persamaan permintaan. Pada P di bulan November seharga 14.000 dan pemasukan tabungnya yaitu 700, sedangkan di bulan Desember P yaitu seharga 16.000, pemasukan tabung sekitar 500 tabung. Kita dapat menyusun persamaan permintaan dengan metode dua titik, yaitu QD sama dengan MDP ditambah BD. Kalau hitungan selain itu,
MD sama dengan AQD per AP. Jadi 700 dikurang 500 sama dengan 200. 14 dikurangin 16 sama dengan min 2000. 200 dibagi min 2000 sama dengan min 0,1. Menggunakan salah satu titik, misalnya 700 itu hasil pemasukan tabung di bulan November sama dengan hasil yang awal, yaitu min 0,1. Dibuka kurung 14.000 ditambah BD. Kita hitung BD sama dengan 700. Nah, hasil dari min 0,1 dikali 14 sama dengan 1.400. Jadi 700 ditambah 1.400 sama dengan hasilnya yaitu 698,6. Nah, hitungan ketiga yaitu persamaan penawaran, yaitu pada bulan November itu sekitar 14.000. Nah, pemasukan tabung di bulan November itu 300, sedangkan di bulan Desember yaitu seharga 16.000, pemasukannya itu 500. Menyusun persamaan penawaran yaitu QS sama dengan MSP ditambah PS. Nah, di sini hitungannya ada dua juga, yaitu MS sama dengan AQS per AP, sama dengan cara hitungnya 500 dikurangin 300 sama dengan 200. Nah, 16 dikurangin 14 sama dengan 2000. Jadi 200 dibagi 2000 sama dengan 0,1. Menggunakan titik, hitungan selanjutnya yaitu harga tabung pemasukan di bulan November yaitu 300 sama dengan 0,1 dikurangin 14.000. Buka kurung 14.000 ditambah BS. BS sama dengan tabung yang pemasukan di bulan November yaitu 300 dikurangin, nah hasil itu 0,1. Menggunakan titik yaitu 300 hasil dari pemasukan di bulan November yaitu 300 sama dengan 0,1 buka kurung 14.000 ditambah tutup kurung ditambah BS. BS sama dengan 300. Nah, hasil dari itu 0,1 dikali 14.000 sama dengan 14.000 ulang jeda. Menggunakan titik yaitu 300 hasil pemasukan di bulan November sama dengan 0,1 buka kurung 14.000 tutup kurung ditambah BS. BS sama dengan 300. Nah, hasil dari itu yaitu 0,1 dikali 14.000 hasilnya 1.400. Nah, jadi 300 dikurangin 1.400 sama dengan 298,6. Itu hasilnya. Jadi yang keempat, titik equilibrium, yaitu cara penyelesaiannya persamaannya yaitu hasil dari permintaan yaitu 698,6 ditambah sama hasil penawaran yaitu 298,6 sama dengan, nah hasil tersebut disamain dengan hasil 0,1 ditambah 0,1. Jadi hasil dari 698,6 ditambah 298,6 hasilnya 997,2. Nah, itu hasilnya sudah. Jadi 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Jadi hasil dari persamaan permintaan dan penawaran yaitu 997,2 dibagi dengan 0,2 sama dengan
4.986. Jadi penyelesaiannya yaitu harga tabung per tabungnya itu 4.986. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan analisis data, yang dimana analisis ini bertujuan untuk menghubungkan teori dari bab sebelumnya dengan data yang diperoleh pada penelitian, untuk menjelaskan dinamika penawaran, permintaan, dan titik equilibrium dalam konteks kebijakan harga maksimum gas LPG di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama yaitu hubungan antara teori sistem persamaan linear atau SPL dan kasus penelitian, yang dimana teori SPL ini menjadi alat matematis yang efektif untuk menganalisis hubungan antara variabel ekonomi seperti harga, permintaan, dan penawaran. Dalam kasus ini, persamaan permintaan menggambarkan pola perilaku pasar gas LPG. SPL juga membantu menentukan titik equilibrium, yaitu harga dan jumlah barang di mana penawaran dan permintaan yang sama, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi pasar. Dari hasil analisis data kuantitatif ditemukan bahwa titik equilibrium terjadi pada harga sekitar Rp4.986 per tabung dengan jumlah barang 500 tabung. Hasil ini mencerminkan kondisi pasar yang wajar pasca kebijakan harga maksimum dicabut, meskipun ada dinamika ketidakseimbangan sebelumnya. Yang kedua yaitu dampak kebijakan harga maksimum terhadap pasar, yang sesuai teori dalam bab sebelumnya, menetapkan harga maksimum di bawah harga pasar seringkali menyebabkan kelangkaan. Data menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan harga maksimum sebesar Rp14.000 per tabung, memicu yang pertama yaitu memicu penurunan pasokan, yang dimana agen seperti Bapak Abdul hanya mampu menerima pasokan 300 tabung per hari, jauh dari rata-rata kebutuhan pasar sebesar 700 tabung per hari. Yang kedua yaitu memicu peningkatan permintaan, yang dimana konsumen melakukan panic buying sehingga permintaan melonjak hingga 700 tabung per hari, menciptakan ketidakseimbangan signifikan. Teori tentang hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bahwa intervensi harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar akan mengganggu titik equilibrium. Dalam kasus ini, harga maksimum memotong margin keuntungan agen, yang dimana mendorong mereka menahan pasokan untuk mengurangi kerugian. Yang ketiga yaitu kaitan data kualitatif yang dengan fenomena penimbunan, yang dimana dalam wawancara dengan Bapak Abdul di Kecamatan Larangan Badung menunjukkan adanya perilaku penahanan pasokan oleh distributor dan agen selama kebijakan harga maksimum berlaku. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi mikro yang menyatakan bahwa jika harga ditetapkan terlalu rendah, produsen atau distributor akan enggan memasukkan barang, mengakibatkan kelangkaan di pasar. Hasil observasi di lapangan kerja juga mendukung bahwa kelangkaan tidak hanya terjadi karena kebijakan harga, tetapi juga mengakibatkan ketidakpastian distribusi dan kekhawatiran agen terhadap kerugian jangka panjang. Yang keempat yaitu analisis dinamika titik equilibrium pasca kebijakan, yang dimana setelah kebijakan harga maksimum dicabut, maka pasar gas LPG mengalami penyesuaian yang signifikan. Harga meningkat tajam sehingga 16.000 per tabung pada tingkat agen. Penawaran mulai meningkat secara bertahap hingga mencapai 500 tabung per hari, tetapi masih belum memenuhi permintaan yang tinggi. Dengan menggunakan SPL, titik equilibrium dihitung pada harga sekitar Rp4.986 per tabung dengan jumlah permintaan dan penawaran sebesar 500 tabung. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar cenderung kembali ke keseimbangan, ada faktor-faktor yang memperlambat proses tersebut. Seperti yang pertama, gangguan distribusi, yang dimana gangguan distribusi ini yaitu penimbunan selama kebijakan berlangsung mempengaruhi kecepatan pemulihan pasokan.
Yang kedua yaitu lonjakan permintaan, yang dimana lonjakan permintaan ini konsumen yang sebelumnya mengalami kelangkaan cenderung membeli lebih banyak untuk mengantisipasi kejadian serupa. Yang kelima yaitu implikasi kebijakan dan ekonomi lokal. Kebijakan harga maksimum bertujuan melindungi konsumen. Tetapi dalam kasus ini, kebijakan tersebut menciptakan efek samping berupa kelangkaan dan distorsi pasar. Berdasarkan teori titik equilibrium, harga pasar yang wajar adalah harga di mana penawaran dan permintaan bertemu secara alami. Penetapan harga maksimum yang terlalu rendah tanpa mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan agen mengganggu mekanisme pasar. Hasil penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pendekatan berbasis data dalam merancang kebijakan harga. Pemerintah perlu mempertimbangkan yang pertama, mekanisme subsidi langsung, di mana kepada konsumen untuk mengurangi beban ekonomi tanpa menggunakan distribusi di tingkat agen. Yang kedua yaitu distribusi untuk mencegah penimbunan yang memperburuk kelangkaan. Yang ketiga yaitu penerapan kebijakan fleksibel, di mana harga maksimum ditentukan berdasarkan analisis pasar, termasuk biaya operasional agen dan kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulan analisis ini yaitu data dan teori menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pasar yang terjadi selama kebijakan harga maksimum adalah hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, perilaku pasar, dan dinamika distribusi. SPL menjadi alat yang efektif untuk memodelkan hubungan ini dan memberikan wawasan tentang titik equilibrium sebagai panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hasil analisis ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah ekonomi yang melibatkan berbagai aktor dan variabel dinamis. Kasus gas LPG di Pamekasan menjadi contoh nyata bagaimana teori ekonomi dapat diterapkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul di tingkat lokal. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.